Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala kita sejenak untuk memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini punya manfaatnya buat masa depan kita kelak. Kancil lari tidak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar supaya jadi anak yang pintar. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Oke, sudah siap. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran daring hari ini. Pada pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang rukun zakat. Rukun zakat ada 4. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua itu adalah ada muzaki, yang ketiga ada mustahik, dan yang keempat ada bahan pokok yang akan kita zakati. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang mustahik zakat. Baiklah, mustahik zakat itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Jadi tidak semua orang itu berhak untuk diberikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal kharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil qaridatan minallah wallahu alimun hakim. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa ada 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Kita nyanyikan dulu ya anak-anak. Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada fakir yang tak punya harta, ada miskin yang selalu kekurangan, ada rikob dan amil zakat, ada mu'alaf yang baru masuk Islam, ada gorib yang banyak hutang, fisabilillah ibnu sabil perantauan. Nah, itu adalah 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi sekali lagi Ibu tekankan bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk memberikan zakat, karena sudah jelas dalam surat At-Taubah ayat 60, 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Bagaimana anak-anak? Masih semangat belajarnya? Oke, kita lanjut. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, itu adalah fakir. Fakir adalah orang yang dia tidak mempunyai pekerjaan, kemudian dia tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi dia hanya bisa menutupi kehidupannya sehari-hari. Tidak bisa membeli barang-barang yang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan terkadang masih serba kekurangan. Kemudian yang ketiga, itu adalah rikob. Rikob adalah budak belian. Budak belian yang dia itu mempunyai kekuasaan, diberikan kekuasaan untuk mencari penghasilan, sehingga dengan penghasilan tersebut dia bisa menebus dirinya dari tuannya. Kemudian yang keempat adalah amil zakat. Amil
mendistribusikan zakat itu akan diberikan kepada siapa saja. Kemudian yang kelima adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Maksudnya di sini adalah dia istiqomah dalam keislamannya. Istiqomah dalam keislamannya, keyakinannya untuk tetap dalam memeluk agama Islam. Kemudian yang keenam adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang banyak hutang. Kemudian mereka juga tidak mempunyai harta untuk melunasi hutang-hutangnya. Mereka berhutang itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi bukan untuk membeli barang-barang mewah atau yang lainnya. Yang ketujuh itu adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Yang terakhir itu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang merantau atau orang yang dalam perjalanan jauh, kemudian dalam perjalanan tersebut dia mengalami kekurangan uang atau kekurangan bahan makanan. Mereka itu berhak untuk diberikan zakat. Nah, itulah anak-anak 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi perlu diingat bahwa kita tidak bisa memberikan zakatnya kepada sembarang orang. Artinya memang sudah ada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Ibu tugaskan untuk kalian, silakan kalian menghafal surat At-Taubah ayat 60 ya. Dengan begitu mudah-mudahan kalian bisa paham orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Baiklah, mungkin untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan punya manfaatnya untuk kalian nantinya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.